Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang dua orang. Seorang abid, ahli ibadah, cinta sekali dengan ibadah tapi nggak punya ilmu. Dan seorang alim, seorang yang berilmu. Bagaimana perbedaannya? Apakah sama derajatnya? Maka Nabi SAW bersabda, Fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Keutamaan dan perbedaan antara orang yang berilmu atas ahli ibadah. Jadi teman-teman lihat, mungkin di masjid banyak orang masuk sholat, azan ke masjid, keinginannya untuk ibadah besar. Ramadan dia puasa, haji pergi, rame-rame pergi haji, tapi nggak ada ilmu. Mereka nggak tahu ilmu agama. Kalau ditanya masalah hukum dia tidak tahu, cuma suka dengan ibadah. Ini bagus, tapi bagaimana kedudukannya kalau dibandingkan dengan orang yang sudah punya ilmu, sehingga dia beribadah sesuai dengan panduan ilmunya. Kata Nabi SAW, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Tentu ahli ilmu ini juga beribadah, tapi perbedaannya, orang yang berilmu dengan tidak berilmu adalah seperti keutamaanku, kata Nabi. Seperti Nabi dengan atau atas orang terendah dari kalian. Jadi seorang yang alim itu dibandingkan ahli ibadah, maka seperti kedudukan Nabi SAW dengan orang yang paling bodoh di antara kita. Jauh sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, semua makhluknya Allah, di langit dan di bumi, bintang-bintang, malam dan siang, air hujan, segala macam, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, hingga semut dalam lubangnya, bahkan ikan bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maksudnya memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah untuk seorang alim yang mengajarkan kebaikan pada orang-orang. Masa hadis seperti ini teman-teman tidak menyentuh hati antum untuk menjadi seorang alim? Seluruh makhluknya Allah memohon ampun dan rahmat buat kita. Dan ilmu itu nikmat. Nikmatnya luar biasa. Kalau antum sudah menjadikan ini sebagai sebuah kebutuhan, maka kita rasanya ketagihan. Baca buku itu seperti tidak ingin tutup sampai selesai. Mendengarkan ceramah itu rasanya penasaran kalau nggak habis. Penasaran kalau nggak dilanjutkan. Punya kenikmatan. Tapi ingat, kenikmatan itu hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas. Kapan dia riya, kapan dia hanya kejar dunia, tidak akan ada bekasnya ilmu itu. Kenikmatannya akan ada pada orang yang jauh dari kemaksiatan. Kapan dia buka pintu dosa, dia akan jauh dari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Tirmidzi menyebutkan di nomor 2685. Hadis ini teman-teman luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan seorang yang alim dari umatnya dibandingkan dengan ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Nggak pernah tinggalin sholat malam, nggak pernah tinggalin puasa, bolak-balik umroh dan haji, tapi nggak ada ilmunya. Nah, banyak kita lihat gitu kan, contoh misalnya jemaah haji kita, banyak sekali pergi haji. Tapi kalau kita tanya hukum nggak paham, dia tidak tahu. Pergi haji, makanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bahkan banyak di antara mereka tidak tahu rukun-rukun haji itu sendiri. Berapa banyak masjid kita dipenuhi oleh orang? Apakah semua tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat? Atau tata cara sholat yang benar? Safnya, gerakannya, bacaannya. Apakah semua bacaan Qur'annya bagus? Padahal dia harus baca dalam sholatnya. Kita temukan, kalau alim pasti bacanya bagus, pasti gerakannya benar, karena dia punya ilmunya. Seperti itulah.